Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya di sini Atar akan menjelaskan materi tentang materi genetika kelas 12. Nah, sebelum lanjut ke materi, silakan lihat intro terlebih dahulu. Nah, kita akan menjelaskan substansi genetika. Nah, substansi genetika ini terdiri atas 3, yaitu asam nukleat, kedua gen, yang ketiga adalah kromosom. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terdiri atau terbagi menjadi 2 macam, yaitu DNA dan RNA. Nah, akan kita jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama adalah DNA. DNA atau deoksiribonukleic acid adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Nah, yang dimaksud dengan nukleotida itu tersusun atas 1. Gula deoksiribosa, kedua basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Nah, purin terdiri atas adenin atau yang bersimbolkan A dan guanin G. Nah, pirimidin itu terdiri atas timin disebut T, sitosin C. Nah, asam fosfat dapat berjumlah 1 atau mono, 2 atau di, 3 atau tri. Nah, inilah gambar 1 nukleida. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang model DNA double helix yang teori yang dicetuskan oleh Watson dan Eric. Oke, seperti pada gambar, model DNA itu bermodelkan seperti pita spiral yang saling berpilin. Nah, utas ganda dua rantai tersebut atau rantai polinukleotida itu yang saling berpilin. Nah, strukturnya itu meliputi gugus gula fosfat yang merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. Nah, seperti pada gambar tersebut, yang paling atas itu merupakan ikatan dari basa nitrogen yang pada untaian nukleotida itu berikatan pada basa nitrogen untaian lainnya. Nah, ikatan antara basa nitrogen inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya yang di bawah itu ada gambarnya. Nah, basa itu merupakan ikatan antara basa nitrogen purin dan basa nitrogen pirimidin. Nah, itu ada A, simbol A, dan C itu merupakan ikatan guanin yang berikatan dengan sitosin. Nah, A dan T itu merupakan ikatan adenin dengan timin yang merupakan ikatan basa nitrogen purin dengan nitrogen pirimidin. Berikut penjelasan secara rincinya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi DNA. Nah, fungsi DNA ini yaitu yang pertama adalah sebagai mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi. Nah, ada juga untuk mensintesis protein. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang replikasi DNA. Nah, prosesnya itu yang pertama adalah ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase. Lalu terjadi pemisahan pasangan 2 pita DNA. Nah, yang kedua yaitu masing-masing pita DNA yang induk mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplemen dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Nah, yang ketiga adalah nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Nah, setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas 1 pita induk dan 1 pita komplemen yang baru. Oke, berikut merupakan 3 hipotesis replikasi DNA. Nah, yang pertama adalah konservatif, yang kedua semi konservatif, dan yang ketiga dispersif. Nah, seperti pada gambar, hipotesis konservatif yaitu pita double helix DNA itu membentuk pita baru dalam keadaan utuh.
Jadi dia terpisah secara utuh ya. Nah, sedangkan hipotesis semi-konservatif dia itu terbuka dan masing-masing pita tersebut mencetak pita baru yang merupakan pelengkapnya. Nah, yang ketiga itu hipotesis dispersal, yaitu kedua pita terpotong-potong dan setiap potongan membentuk pita baru sebagai pengganti potongan sebelahnya yang terpotong. Dengan demikian, pita double helix yang baru merupakan campuran antara pita lama dengan pita yang baru dibentuk. Seperti itu. Nah, kebanyakan hipotesis replikasi DNA itu yang paling tepat dan dapat diterima yaitu hipotesis semi-konservatif, karena masing-masing pita DNA dapat berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk untai DNA baru. Nah, hal tersebut sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Franklin Stahl dan Matthew Meselson saat menguji ketiga hipotesis replika DNA dengan menggunakan bakteri Escherichia coli yang ada pada usus besar manusia. Oke, asam nukleat selanjutnya yaitu jenis asam nukleat RNA atau ribonucleic acid. Nah, yang dimaksud dengan RNA ini adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Nah, molekulnya dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Nah, susunan nukleotida pada RNA ini tersusun atas 1. Gula ribosa, 2. Basa nitrogen yaitu purin dan primidin. Nah, seperti pada RNA sebelumnya sama, dan asam fosfat dapat berjumlah 1 mono, 2 di atau 3 tri. Nah, ini merupakan satu nukleotida pada RNA. Oke. Dua macam RNA. Nah, RNA yang pertama itu RNA genetik. Hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki RNA. Nah, fungsinya sebagai pewaris sifat dan sintesis protein, pengganti DNA pada penjelasan sebelumnya ya. Nah, untuk RNA non genetik ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat, seperti manusia itu ya. Manusia kan memiliki dua asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Nah, RNA pada manusia itu RNA non genetik. Nah, untuk RNA non genetik ini ada 3 macam, yaitu mRNA yaitu membawa kode genetik ke ribosom. Nah, untuk yang kedua rRNA komponen utama ribosom. Dan untuk tRNA membawa asam amino ke ribosom. Oke, itulah materi pada asam nukleat. Selanjutnya kita akan mempelajari materi genetik. Oke, kita akan mempelajari genetik. Nah, yang dimaksud dengan genetik itu adalah segmen DNA yang menentukan sifat suatu organisme, karena di dalamnya tersimpan informasi genetik yang berupa enzim atau protein. Nah, gen itu tersimpan sebagai urutan basa nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator. Dan juga gen itu pada kromosom tersimpan pada lokus. Nah, yang tadi yang DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator, yang dimaksud dengan promotor itu adalah tempat dimulainya proses transkripsi DNA atau sintesis protein, dan sedangkan terminator itu tempat berakhirnya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Nah, untuk penjelasan proses-proses tersebut nanti akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya ya. Oke, materi substansi genetik selanjutnya adalah kromosom. Oke, kita harus tahu dulu nih asal kata kromosom itu apa. Nah, kroma atau warna, soma atau badan, jadilah kromosom. Nah, yang dimaksud dengan kata tersebut yaitu badan yang mudah menyerap warna. Kromosom dapat dilihat ketika sel aktif membelah atau biasa disebut dengan kondensasi DNA. Nah, kromosom itu ada yang eukariotik, tersusun ada atas DNA dan protein, histon atau non-histon. Kromosom mempunyai stromer dan lengan. Nah, sentromer memiliki kinetokor atau tempat perlekatan benang gelondong selama pembelahan inti. Nah, sedangkan lengan yaitu badan utama dari kromosom. Di dalam lengan inilah tersimpan struktur kompleks dari kromosom, yaitu kondensasi dan terkemasnya kromatin.
lengan kromosom mengandung satu satelit yang merupakan bagian bulat di ujung kromosom. Nah, sedangkan telomer yaitu ujung-ujung kromosom yang menghalangi bergabungnya kromosom yang satu dengan yang lain. Itu fungsi telomer ya. Oke, kita akan mempelajari proses-proses yang saya bilang tadi. Nah, yang pertama itu adalah proses sintesis protein atau biasa disebut dengan ekspresi gen. Nah, yang dimaksud dengan sintesis protein itu merupakan proses penerjemahan informasi gen yang berisi enzim atau protein yang diinginkan menjadi enzim atau protein tersebut. Nah, tahapannya yang pertama itu transfer informasi genetik dari DNA ke RNA atau yang biasa disebut dengan transkripsi. Nah, penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida atau translasi. Kalian pasti bingung nih, apa sih transkripsi dan translasi? Nah, berikut akan saya jelaskan secara rinci. Nah, proses transkripsi itu yang pertama pertahapan yaitu enzim polimerase melekat pada molekul DNA sehingga sebagian untaian ganda DNA membuka seperti pada gambar. Akibatnya basa nitrogen pada salah satu pita menjadi bebas, kemudian segera membentuk RNA hasil cetakannya. Nah, enzim polimerase terus membantu pembentukan RNA dari salah satu pita DNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Nah, pada akhirnya hasil transkripsi dari cetakan DNA yang telah selesai dikeluarkan dari nukleus menuju sitoplasma. Itu merupakan proses transkripsi. Selanjutnya itu adalah proses translasi. Nah, translasi ini adalah tahap penerjemahan kode oleh tRNA berupa urutan asam amino yang dikehendaki. Tahap translasi dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Berikut adalah tahap mekanisme translasi. Nah, yang tahap pertama itu adalah inisiasi. Seperti pada gambar, ribosom mulai membaca mRNA pada start codon atau AUG yang hanya dikenali oleh tRNA inisiator. Proses ada pada gambar. Nah, tahap selanjutnya adalah elongasi. Nah, selama tahap ini kompleks terdiri atas asam amino yang dihubungkan dengan tRNA berurutan mengikat kodon yang sesuai dalam mRNA dengan membentuk pasangan basa komplementer dengan antikodon tRNA. Nah, ribosom bergerak dari kodon ke kodon sepanjang mRNA. Asam ditambahkan satu persatu, diterjemahkan oleh urutan polipeptida. Proses seperti pada gambar. Selanjutnya adalah tahap terminasi. Nah, pada tahap ini merupakan proses penerjemahan berlanjut sampai ribosom mencapai stop codon atau UAA, UAG, dan UGA. Hal ini mengakhiri terjemahan dan melepasnya polipeptida lengkap dari ribosom yang merupakan tahap terakhir translasi. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.